Oke, jangan lupa klik subscribe dan hidupkan loncengnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang looping pada pemrograman Visual Basic.net. Ya. Dalam artian looping ini adalah sebuah proses perulangan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, di dalam perulangan itu sendiri itu ada beberapa banyak sebenarnya metode yang bisa dipakai gitu ya. Ada do loop ya, do loop until. Nah, itu ada macam-macam. Nah, nanti di video ini kita fokus menggunakan yang for next terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat contoh proses input data menggunakan metode for next ya. Menggunakan Visual Basic.net ya. Nah, contohnya adalah kita coba untuk yang metode ini ya, kita coba run dulu. Jadi nanti untuk hasilnya seperti ini ya. Untuk nomor induknya di sini saya contohkan untuk data dokter. Nomor induknya kita buat 100. Dokter Irwan. Dr. Irwan, alamatnya Jambi Telanai misal. Oke, kita simpan datanya. Nah, ketika diklik simpan, datanya otomatis kosong ya. Kita masukkan lagi 002. Saya namanya Dokter Sinta Simpang Rimbu misalnya. Ya. Kita simpan. Kita coba masukkan 3 data ya. Dokter Vero Buluran ya. Nah, kita simpan. Nah, lalu kita lihat datanya. Nah, ini adalah data yang kita inputkan menggunakan metode for next. Nah, di dalam metode ini kita bisa membatasi berapa data yang mau kita inputkan sebanyak yang kita inginkan. Misalnya kita batasi untuk penginputannya sebanyak 5 ya, misalnya 5. Di sini coba kita lihat bagian coding itu saya batasin input datanya sebanyak 6 ya. Sebanyak 6 jumlah data yang ada di di bagian data tadi ya, ada 6, sedangkan untuk item inputnya ada 4 ya. Tadi kita sudah menginputkan 4 data, ada 3 data ya. Coba kita inputkan lebih dari 6 ya. Dokter Sinta Sipin ya, kita inputkan ulang, simpan. Nomor 2 Dokter Ilham Sipin ya. 3 Dokter Vero Telanai ya, simpan. 4 Dokter Intan Mendalu, simpan. 5 Dokter Feni Sipin, tersimpan. 6 Dokter Huda misalnya Talang Lakung, tersimpan.
Nah, coba kita inputkan lagi. Nomor ini anggap 7, nama dokter Sani. Sipin, simpan. Nah, maka listnya sudah penuh ya. Listnya sudah penuh. Jadi kita tidak bisa menginputkan sebanyak lebih dari 6. Kita tampilkan datanya. Nah, jadi ada data yang sudah kita inputkan tadi. Oke. Jadi for next ini sebenarnya kita membuat atau menginput data, nanti dia akan membaca next data berikutnya, dibaca data 2, next lagi sampai 6 ya, sampai 6 yang kita buat di sini yang kita tentukan di sini. Nah, 4 ini artinya data yang ini ya, nomor induk, nama, alamat, dan telepon. Ini adalah item yang tadi kita buat di sini ya. Oke, jika ingin membuat seperti ini, langsung saja kita coba membuat ya. Kita coba membuat. Silakan membuka Visual Basic ya. Visual Basic yang baru, kita buat form baru. Kita new project. Kita buat di sini metode for next ya. Jangan lupa Windows Form application-nya dipilih ya, yang di atas. Nah, usahakan untuk Net Framework yang di atas ini versinya 4 ya teman-teman. Memang ada sebagian yang mendukung untuk versi 3.5, tapi disarankan menggunakan Net Framework 4 ya, supaya tidak terjadi error-error yang sifatnya upgrade Net Framework. Kita oke. Ya, kita desain seperlunya saja, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil ya. Oke. Di sini kita membutuhkan komponen-komponennya apa saja ya. Yang pertama kita menggunakan 6 label, 6 label, bukan 6 label, tapi ada cukup kita menggunakan 4 label aja. Ya, ada 4 label. Lalu kita membutuhkan 4 textbox. Nanti digunakan untuk input datanya. Ya. Nah, kita susun supaya nanti lebih rapi. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh aja. Oke. Lalu kita membutuhkan lagi komponen namanya button. Kita bikin ada 3 button aja. Kita bikin buttonnya di sini. Terserah mau posisinya di mana ya. Oke. Lalu kita butuh komponen namanya listbox ya, listbox. Kita butuh ada 4 listbox. Yang pertama listbox 1, listbox 2. Ya, listbox ini nanti gunanya untuk menampung data yang kita inputkan ya. Listbox 3, listbox 4. Oke, kalau sudah, tambahkan 1 label 5 untuk judul ya. Teksnya kita ganti misalnya data dokter ya. Data dokter, fontnya kita tebalkan. Oke. Kalau sudah, klik save all. Kita buat folder baru. Ya, kita buat di sini for next misalnya. For next.
kita simpan. Oke. Nah, kita sudah membuat atau menambahkan komponen-komponen. Langkah selanjutnya kita untuk setting ya. Setting komponennya yang perlu diganti yaitu pada bagian label. Ya, label ini yang perlu diganti hanya teks aja. Di sini kita bikin nomor induk, nomor huruf kapital, nomor induk. Yang kedua ini adalah nama. Label 3-nya itu adalah alamat dokternya nanti. Label 4 itu HP deh ya. HP. Oke. Lalu yang button 1 kita ganti teksnya menjadi simpan. Button 2-nya menjadi lihat data. Button 3-nya untuk keluar nanti, untuk keluar ya, bukan keluar. Nah, untuk bagian name di tombol boleh diganti, boleh tidak ya. Artinya nanti ketika name-nya kita ganti, maka untuk struktur codingnya harus kita ganti juga, kita sesuaikan. Nah, karena di sini tidak saya ganti, jadi nanti kita menggunakan button 1, button 2 ya di sini, lalu button 3. Sedangkan untuk textbox-nya sama. Jika ingin mengganti di bagian name-nya, maka nanti di codingnya harus disesuaikan ya. Kalau name-nya textbox 1, maka nanti di coding textbox 1. Nah, untuk listbox-nya kita ganti di bagian item ya. Bagian item kita ganti nomor induk, kita sesuaikan. Listbox 2-nya kita ganti jadi nama. Listbox 3-nya itemnya kita ganti jadi alamat. Sedangkan listbox 4 kita ganti jadi HP. Oke, save all. Nah, untuk setting komponen sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan mencoba deklarasi coding ya, deklarasi variabel terlebih dahulu. Klik 2 kali pada form. Ya. Nah, di sini kita deklarasikan dulu variabel yang mau kita butuhkan nanti. Ini kita hapus sih, kita tidak memerlukan. Oke, kita deklarasikan variabel yang pertama itu dim ya. Jumlah datanya ya, nanti jumlah datanya kita variabelkan dulu. Kita di sini kita bikin datanya ada maksimal 6 ya. Dim lagi indeks data nanti untuk pemanggilan rumus for-nya ya, indeks datanya as bit. Oke. Lalu dim kita panggil data dokter ya, nanti yang ada di dalam listbox-nya itu ada berapa. Jadi ketika jumlah datanya sudah ada 6, jadi di sini harus 6, nah untuk itemnya, item tadi kan ada 4 ya, ada nama, nomor HP, alamat sama nomor induk. Jadi di sini totalnya ada 4. Disesuaikan. Untuk kurung, tipe datanya kita buat string. Oke, kalau sudah, end sub-nya kita hapus. Nah, kalau sudah kita save all lagi, dibiasakan. Nah, kalau sudah kita akan membuat di tombol coding simpannya. Ya. Nah, di sini private sub-nya ya button 1 karena tadi kita
tidak menggantinya di bagian name, makanya dia tetap menjadi button 1. Di form 1 ini juga sama gitu. Kalau misalnya mau ganti formnya, deklarasinya menjadi nama yang lain, itu bisa ya. Oke, kita akan panggil untuk function datanya ya. If index data lebih besar sama dengan jumlah datanya ya, kita akan membuat kondisi yang awal ini jika melebihi inputnya melebihi 6 ya. 1 then ya. Jika indeks data lebih besar dari jumlah data ya, artinya indeks datanya kan indeks datanya tadi ada dimulai dari 0 ya. Nah, misalnya jika kita inputnya lebih dari 6 ya, di sini ya jumlah datanya 6, maka kondisinya kita tampilkan, kita buat di sini data sudah penuh. Data sudah penuh. Oke. Else ya. Jadi nanti ketika diklik lebih dari 6 ya, misalnya 7 data, dia akan menampilkan data sudah penuh. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat deklarasi lagi untuk membaca data yang ada pada textbooknya gitu. Kita akan buat di sini data dokter indeks data. Kita baca datanya dari pertama, karena di database itu atau di file record database dimulai dari 0 datanya, maka kita mulai dari 0 ya. Sama dengan textbox 1 titik text. Oke. Langkah selanjutnya sama ya, data dokter, kita panggil lagi indeks data 1 sama dengan textbox 2 titik text ya. Indeks data 2 titik text, baru data dokter indeks data 3 textbox. Oke, jadi ada 4 ya, ada 4 sesuai dengan yang di sini ya. Ada item yang nanti kita inputkan jumlahnya ada 4 gitu. Nah, sekarang di bagian bawahnya kita akan membuat ketika nanti sudah disimpan di bagian tombol simpan, dia akan kosong otomatis ya. Sama istilahnya kayak clear ya. Kita ini sama juga sebenarnya kayak di VB6 ya. Ini tinggal kita kopas, ini kita ganti 2 ya, disesuaikan 3 4. Oke, lalu kita buat kursornya kembali ke atas, kembali ke inputan awal, jadi di bagian textbox titik fokus ya. Kalau di VB6 itu dia set fokus. Lalu kita panggil untuk yang indeks datanya, indeks data sama dengan indeks data ini adalah untuk ketika kita mau menginputkan data baru lagi. Data misalnya kita sudah menginputkan data pertama, nah jadi otomatis kita harus mau menginputkan data baru, berarti otomatis ditambah 1 karena kita menggunakan perulangan. Oke.
Untuk simpan sudah. Sekarang kita mau ngedesain atau menginputkan data dalam coding yang di bagian tombol lihat. Oke. Kita panggil, deklarasikan kembali dim i ya. Dim i as bit. Nah, kita di sini memasukkan untuk listbox-nya ya, karena tadi listbox nggak kita ganti, jadi kita masukkan listbox 1 titik item ya. Itemnya nanti kan masuk ke dalam listbox, jadi listbox 1 titik item ya, bukan listbox 1 titik text. Ya, titik clear ya. Kita masukkan lagi, karena listbox-nya ada 4 juga, jadi kita masukkan sebanyak 4 ya. Listbox 3 ya, item titik clear. Listbox item titik clear. Lalu kita panggil jika indeks data 0 ya, 0 artinya kosong ya. Jika indeks data 0 then, maka dia akan mengulang lagi for i sama dengan 0 ya, to indeks data min 1, artinya dia akan menghapus ya, menghapus data. Kalau yang tadi di atas kan indeks datanya jika kita menginput baru. Nah, nanti kalau di bagian lihat data, ketika kita mau input data baru lagi ya, nanti otomatis dia akan menghapus, makanya di sini dibuat min 1 ya, for i to indeks data min 1 ya. Oke, lalu kita masukkan di bagian list ya, list box 1. Nah, di sini kita akan membaca data yang di text box untuk masuk ke dalam list box. Item add ya. Kita baca data dokternya. Data dokternya. Lalu buka kurung i ya, i, koma 0. Oke. Nah, ini bawahnya sama, tinggal kita copy supaya lebih cepat ya. Listbox ini kita ganti 2, ini kita ganti 1 ya, listboxnya 3, ini kita ganti 2, listbox 4 ya, kita ganti 3. Oke. Oke, kita save all. Sekarang kita buat untuk coding di bagian exit. Di bagian exit ini kita tinggal hanya n aja. N. Oke, coba kita jalankan ya. Kita jalankan dulu apakah programnya jalan. Oke, kita input nomor 1 dokter Niska misalnya,
alamat Telanai 0853 ya, nomornya kita sembarang aja, kita simpan. Coba kita lihat dulu datanya. Oke, masuk ya, masuk. Coba kita inputkan sebanyak 7 ya, lebih dari 6. Tadi kan kondisinya kita buat dari 6. Dokter Susi, alamat Sipin 0852 ya. Kita simpan. Data 3, Dokter Intan Sipin ya, simpan. Data 4, Dokter Nia Simpang Rimbu, kita simpan. Data 5, Dokter Tony Mendalo, misalnya Mendalo HB, simpan. Dokter data ke-6, Dokter Gigi misalnya, alamatnya misalnya Talang Bakung ya, simpan. Nah, kita input data yang terakhir nih, data yang ke-7, misalnya nama saya Kasang Puda misalnya ya, Kasang Puda 08, simpan. Nah, maka secara otomatis datanya sudah penuh ya, kondisi yang tadi kita buat ya. Jadi metode perulangan itu seperti kita membatasin data yang mau kita inputkan tadi berapa, karena kita inputkan 6. Jadi ketika saya inputkan data ke-7, dia membaca kondisi data sudah penuh. Oke, kita tampilkan. Ini adalah data yang sudah kita masukkan tadi ya. Susi 56. Kita keluar. Kita coba lihat kembali di deklarasi. Ya, ada 6 ya. Jadi ketika menginputkan data lebih dari 7, lebih dari 6 maksudnya, dia tidak akan membaca, dia tidak akan bisa lanjut karena kita sudah membatasin ini ya. Jumlahnya 6 record, 6 data. Oke, jadi itulah contoh sederhana membuat program dengan metode Fornex menggunakan Visual Basic. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa klik subscribe ya, dan hidupkan loncengnya karena di sini kita sama-sama proses belajar. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.